Kesimpulan, Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Berdasarkan uraian analisis yuridis yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di hadapan persidangan akuo, kami berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Tommy Adrian bersama-sama dengan Anjarun Tuwene, Rudi Hartono Iskandar, dan Korporasi PT Adonara Propertindo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dakwaan primer. Oleh karenanya, beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyampingkan tuntutan penuntut umum akuo. Berdasarkan fakta hukum dan analisis yuridis dalam persidangan perkara akuo, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa Tommy Adrian menjabat sebagai Direktur PT Adonara Propertindo, terdakwa korporasi sejak tahun 2017, sekaligus sebagai pemilik saham mayoritas berdasarkan akta perubahan pemegang saham dan pengurus PKR Adonara Propertindo nomor 98 tanggal 27 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Tianca Renita Esa MKN di Kabupaten Tangerang, di mana sejak dipimpin terdakwa fokus usaha PT Adonara Propertindo bergerak di bidang jual beli properti dan pertanahan. Yang kedua, bahwa pada sekitar akhir tahun 2018 PT Adonara Propertindo menjual tanah seluas 41,876 meter persegi di daerah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur kepada Perumda Sarana Jaya senilai 291.038.200.000 rupiah. Maka sejak itulah terdakwa mengenal Yori Cornelis Pinontoan sebagai Direktur Utama Perumda Sarana Jaya serta beberapa orang direksi dan stafnya. Kemudian mendapat informasi pada tahun 2019 Perumda Sarana Jaya akan melakukan pembelian lahan di daerah Jakarta Timur untuk pembangunan rumah 0 rupiah. 3. Bahwa atas dasar informasi tersebut didorong keberhasilan penjualan tanah Pulau Gebang sebelumnya pada tahun 2018, terdakwa berupaya mencari lahan yang dijual di Jakarta Timur melalui stafnya Anton Adi Saputro yang mendapat penawaran dari Haji Minan selaku maklar tanah di Jakarta Timur. Kemudian atas kerja keras dan upaya yang gigih, akhirnya terdakwa menemukan sebidang tanah di daerah Munjul Pondok Rangun, Jakarta Timur yang pemiliknya Kongregasi Suster Carolus Borromeus seluas 41,921 meter persegi yang kemudian dibeli oleh Anjarun Tuwene berdasarkan PPJW nomor 34 tanggal 25 Maret 2019 di hadapan Notaris Mustafa di Yogyakarta. 4. Bahwa kemudian terdakwa mengajukan penawaran kepada pihak Perumda Sarana Jaya yang diterima dan ditindaklanjuti secara internal, di mana berdasarkan dokumen administrasi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Perumda Sarana Jaya, maka terjadilah PPJB antara Anjarun Tuwene dengan Yori Cornelis Pinontoan selaku Direktur Utama Perumda Sarana Jaya pada tanggal 8 April 2019 di hadapan Notaris Yuriskale di Enggarani. 5. Bahwa akibat dari PPJB tersebut timbul pembayaran dari pihak Perumda Sarana Jaya selaku pembeli, yaitu sebesar 152.256.440 rupiah yang bersumber dari PMD Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Perumda Sarana Jaya selaku pembeli kepada pihak Anjarun Tuwene selaku penjual. 6. Bahwa terhadap uang sejumlah 152.565.440 rupiah yang diterima pihak oleh Anjarun Tuwene dari Perumda Sarana Jaya tersebut berasal dari suatu transaksi jual beli tanah yang halal sebagai hasil penjualan tanah, oleh karenanya berhak untuk digunakan sendiri baik oleh Anjarun Tuwene maupun dipinjamkan ke suaminya Rudi Hartono Iskandar terdakwa PT Adonara Propertindo. 7. Bahwa meskipun demikian terhadap transaksi jual beli tanah dalam PPJB tersebut
hingga awal 2021 belum dapat ditingkatkan menjadi AJB. Oleh karenanya belum terjadi peralihan hak dari pihak Anjarun Tuene kepada Perumna Saranajaya, sehingga tanah tersebut belum dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk membangun perumahan DP 0 rupiah. Maka sudah seharusnya para pihak dengan iktikat baik secara bersama-sama bersepakat untuk membatalkan PPJB tersebut ataupun melalui putusan pengadilan, di mana pihak Anjarun Tuene mengembalikan uang sejumlah Rp152.565.440 kepada Perumna Saranajaya. 8. Bahwa selama proses persidangan akuo terungkap pula fakta hukum, terdapat beberapa orang selama proses penyidikan hingga proses penuntutan di persidangan ini telah menitipkan sejumlah uang secara sukarela ke rekening BNI atas rekening penampungan KPK perkara BUMD DKI Jakarta dengan nomor dan berangkas KPK sebagai berikut. Dianggap tabel ini dibacakan yang mulia. 9. Bahwa selama proses persidangan terungkap pula fakta hukum pada tanggal 26 April 2021 Anjarun Tuene mengembalikan sejumlah uang sebesar 1,5 miliar kepada Perumda Pembangunan Saranajaya melalui Bank DKI nomor rekening 10105050655. 10. Bahwa dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat jumlah keseluruhan penitipan uang secara sukarela pada proses penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara akuo sebagai berikut. A. Titipan dari Anjarun Tuene sebesar 29.678.663.000 rupiah. B. Pengembalian dari Anjarun Tuene sebesar 1.500.000.000 rupiah kepada Perumna Saranajaya. C. Titipan dari Yuriska Lady Anggraini Notaris PPT sebesar 5.280.000.000. D. Titipan dari Ucu Samsul Arifin sebesar 75 juta rupiah. E. Bahwa pada proses persidangan terungkap pula fakta hukum pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 Rudi Hartono secara sukarela telah menitipkan aset berupa tanah yang terletak di Pancoran Mas Depok seluas 6.625 meter persegi berikut asli SHGB nomor 7288 NJOP 114.248.125.000. 11. Bahwa dalam persidangan perkara akuo terungkap pula fakta hukum Notaris Yuriska Lady Anggraini telah menerima uang jasa sebagai notaris yang membuat akta PPJB Tanah Munjul Pondok Rangon Jakarta Timur antara Anjarun Tuene dengan Perumna Saranajaya sebesar Rp217.993.200 rupiah. Masing-masing pembayaran antara pihak sebesar Rp108.996.600. Berdasarkan uraian perhitungan titipan uang dan barang atau aset dari berbagai pihak tersebut di atas guna memenuhi nilai Rp152.565.440 rupiah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Tabel dari 1 sampai 7 dianggap dibacakan yang mulia. Totalnya itu 155.610.748.600. Bahwa berdasarkan daftar dalam tabel tersebut di atas, jumlah uang maupun barang aset yang telah disita oleh penyidik dan penuntut umum dalam perkara akuo ditambahkan dengan kekurangan pengembalian dari Notaris Yuriska Lady Anggraini sebesar Rp155.610.784.600, di mana telah memenuhi bahkan melebihi nilai pengembalian sebesar Rp152.565.440 yang akan diperhitungkan dan dikembalikan kepada Perumna Saranajaya. Maka terhadap barang bukti berupa barang aset untuk selain dan selebihnya peralasan hukum dikembalikan kepada pemiliknya sebagai berikut. 1, 2, 3
sampai 5 dianggap dibacakan yang mulia. 12. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas yang dikaitkan dengan titipan sejumlah uang dan barang berupa aset dari para terdakwa dan saksi-saksi guna memenuhi nilai pengembalian kepada Perumda Saranajaya 150.565.440 rupiah tanah Munjul Pondok untuk dibatalkannya perjanjian akibat dari dibatalkannya perjanjian perikatan jual beli tanah Munjul Pondok Rangun Jakarta Timur antara Anjarun Tuwene dengan Yori Cornelis Pinontoan selaku Direktur Perumda Saranajaya yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Yuriska Lede Enggarani pada tanggal 8 April 2019 yang mengikat para pihak berdasarkan putusan perkara akuo, maka beralasan hukum bagi yang mulia hakim yang memeriksa dan mengenali dan memutus perkara akuo untuk menjatuhkan mahar putusan yang akan disebutkan dalam permohonan nota pembelaan akuo. Dengan demikian, beralasan hukum bagi majelis hakim yang mulia untuk menentukan keadilan, membuat putusan yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dengan menentukan satu di antara dua pilihan, apakah tuntutan penuntut umum atau nota pembelaan terdakwa. Apabila hakim berpendapat lain, mengadili dan memutus sendiri perkara akuo, terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya. Penutup. Majelis hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Berdasarkan urai dalam nota pembelaan pledoi akuo dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, tim penasihat hukum terdakwa Korporasi PT Adonara Propetindo dalam perkara akuo memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara akuo memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Perjanjian Perikatan Jual Beli PPJB nomor 01 sampai dengan nomor 25 antara Anjarun Tuwene dan Yori Cornelis Pinontoan selaku Direktur Utama Perumda Saranajaya yang dibuat di hadapan Notaris Yuriska Lede Enggarani tanggal 8 April 2019. 2. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi oleh karena itu untuk mengembalikan uang dan barang yang disita dari para terdakwa dan para saksi kepada Perumda Saranajaya senilai 152.565.440 rupiah. 3. Memerintahkan kepada Notaris Yuriska Lede Enggarani mengembalikan uang sebesar 10.996.600 dikurangi uang yang telah dititipkannya kepada KPK sebesar 5.280.000.000 yaitu menjadi sebesar 4.428.996.600 untuk memenuhi nilai pengembalian sebesar 152.565.440 kepada Perumda Saranajaya dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengembalian tersebut paling lama 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila terdapat alasan yang kuat jangka waktu sebagaimana dimaksud telah diperpanjang lagi paling lama 1 bulan, Notaris Yuriska Lede Enggarani tidak membayar uang pengembalian dimaksud, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar pengembalian tersebut kepada Perumda Saranajaya. 4. Memerintahkan kepada penuntut umum KPK untuk mengembalikan kelebihan uang dan barang bukti aset yaitu 150.610.784.600 dikurangi uang pengembalian yang seharusnya 150.565.440 rupiah kepada Anjarun Tuwene. 5.
memerintahkan kepada penuntut umum KPK untuk mengembalikan barang aset yang disita pada saat penyidikan sebagai titipan sebagai berikut. 1 unit kendaraan Mini Cooper dikembalikan kepada PT Adonara Propertindo. 1 bidang tanah berikut sertifikat hak milik nomor 8130 dikembalikan kepada Rudi Hartono Iskandar. 1 bidang tanah berikut asli sertifikat hak milik nomor 11408 dikembalikan kepada Rudi Hartono Iskandar. 1 bidang tanah berikut asli sertifikat hak milik nomor 11128 dikembalikan kepada Rudi Hartono Iskandar. 1 unit kendaraan roda 2 jenis Honda PCX warna hitam dengan nomor registrasi kendaraan B5598 TCB dikembalikan kepada M. Wahyudi Hidayat SE AKT. 6. Menyatakan terdakwa korporasi PT Adonara Propertindo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 2 junto pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. 7. Membebaskan terdakwa korporasi PT Adonara Propertindo oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. 8. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengembalikan seluruh barang bukti yang disita dalam berkas perkara masing-masing kepada terdakwa dan para saksi. 9. Memerintahkan kepada penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka blokir rekening bank atas nama PT Adonara Propertindo. 10. Memulihkan hak-hak terdakwa korporasi PT Adonara Propertindo dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 11. Membebankan biaya perkara aku kepada negara atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada sidang hari ini Kamis tanggal 17 Februari 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta, 17 Februari 2022. Hormat kami penasihat hukum terdakwa ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Terakhir.